Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Nuraini dari kelas HKI 2A akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yaitu tentang asas dan sumber peradilan agama. Yang pertama yaitu macam-macam asas peradilan agama. Macam-macam asas peradilan agama memiliki 9 macam. Yang pertama yakni asas personalitas keislaman. Pengadilan di lingkungan badan peradilan agama hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu, yakni perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sodaqoh dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Selainnya, baik itu Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain-lain, penyelesaian perselisihan tentang hal tersebut tidak dapat dilayani oleh pengadilan di lingkungan badan peradilan agama, karena tempat penyelesaian perselisihannya adalah merupakan wewenang pengadilan di lingkungan badan peradilan umum. Yang kedua, yakni tentang asas kebebasan. Asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan, tidak terkecuali badan peradilan agama. Peraturannya terdapat pada ketentuan ayat 1 pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Selain itu, terdapat pula pada pasal 5 ayat 3, pasal 12 ayat 2, pasal 53 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kebebasan di sini maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hakim. Ikut campur dapat berupa pemaksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstrayudisial, ancaman, dan lain sebagainya. Namun, kebebasan bukan kebebasan tanpa batas, membabi buta, tetapi kebebasan dalam hal menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menangani suatu kasus yang diperiksanya. Menafsirkan hukum yang dapat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum, kebebasan untuk memakai atau tidak memakai jurisprudensi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas. Asas ini diatur oleh pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi sebagai berikut. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Penerapan asas ini karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Yang keempat, asas wajib mendamaikan. Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik dengan cara perdamaian yang mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khusus bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Yang kelima yaitu tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan peradilan secara sederhana dan cepat adalah pemeriksaan yang tidak berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang harus dilakukan oleh para ahli waris pencari keadilan, akan tetapi cukup kiranya proses pemeriksaannya dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan. Yang keenam yaitu tentang asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Asas legalitas yang dimaksud di sini adalah pengadilan mengadili menurut hukum. Ini berarti hakim sebagai organ pengadilan dalam pemeriksa dan memutuskan perkara tidak boleh bertindak di luar hukum, dan semua tindakannya dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas peradilan mesti menurut hukum. Yang ketujuh yaitu asas persidangan terbuka untuk umum. Asas ini diatur oleh pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Untuk itulah masyarakat oleh undang-undang diperkenankan untuk menghadiri jalannya persidangan. Diperbolehkannya masyarakat hadir untuk mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Yang kedelapan yakni asas aktif memberi bantuan. Dalam perkara perdata, seperti halnya yang menjadi kekuasaan dan wewenang pengadilan di lingkungan badan peradilan agama, pengadilan harus membantu secara aktif kepada
para pencari keadilan dan berusaha bersungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana. Yang kesembilan, yakni asas peradilan dilakukan dengan cara hakim majelis. Dalam proses pemeriksaan perkara harus dilakukan oleh majelis hakim. Majelis ini sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim, yang salah satunya bertindak sebagai ketua majelis, selebihnya sebagai anggota majelis. Namun, dalam keadaan terpaksa dan mendesak, misalnya pada pengadilan yang bersangkutan kekurangan tenaga hakim, pemeriksaannya dapat dilakukan dengan cara hakim tunggal. Meskipun demikian, pelaksanaan persidangan hakim tunggal ini harus mendapat izin dari Mahkamah Agung. Yang selanjutnya yaitu poin sumber peradilan agama. Sumber hukum adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan atau patokan dalam lingkungan peradilan, baik dalam peradilan umum maupun peradilan agama, dalam memutuskan suatu perkara. Secara garis besar, terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum formil dan material. Yang pertama yakni sumber hukum material. Sumber hukum material memiliki beberapa poin. Yang pertama yakni hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Yang keenam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Yang ketujuh, Jurisprudensi. Yang kedelapan, Ilmu Pengetahuan Hukum dalam kitab-kitab fikih. Yang kesembilan, Hukum Positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan agama. Selanjutnya yakni sumber hukum formil. Juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, hukum acara perdata yang berlaku bagi peradilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang keempat, tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Yang keenam, Surat Edaran Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Ilmu Pengetahuan Hukum atau kitab-kitab fikih. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.